itu yang beranggotakan 3 orang, yakni saya Ridho Rahmat Ihsan Hakim, lalu ada Muhammad Nur Sidik, dan juga Mas Hamzah. Izinkan kami mempresentasikan hasil kinerja kami dalam studi keislaman yang berjudul Genealogi Sastra Muslim dan kontribusinya dalam kajian keislaman. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh Muhammad Nur Sidik. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan mempresentasikan genealogi kita yang berjudul Genealogi Sastra Muslim dan kontribusinya dalam kajian keislaman. Pendahuluan, sastra Muslim memiliki sejarah panjang yang kaya dan kompleks, syarat dengan pengaruh budaya, tradisi, dan religiusnya yang melahirkan sebagai genre dan bentuk karya sastra dari puisi hingga prosa. Sastra ini tidak hanya mencerminkan pemikiran dan nilai-nilai Islam, tetapi juga berkontribusi dalam memahami konteks sosial dan politik, di mana teks-teks tersebut dihasilkan. Penelitian tentang genealogi sastra Muslim tidak hanya penting untuk memahami perkembangan estetika dan naratif, tetapi juga untuk menggali bagaimana sastra berfungsi sebagai medium dakwah dan pendidikan dalam kajian keislaman. Dalam jurnal ini, kami akan membahas kontribusi sastra Muslim dalam kajian keislaman melalui pendekatan genealogis. Metodologi untuk analisis ini, pendekatan kualitatif digunakan dengan metodologi studi pustaka yang mencakup pengumpulan data dari berbagai sumber primer dan sekunder. Referensi termasuk teks sastra klasik dan kontemporer, analisis kritis dari para ahli sastra, serta telah sejarah yang berkaitan dengan perkembangan sastra Islam. Selain itu, wawancara dengan pakar sastra dan teologi Islam juga dilakukan untuk memberikan perspektif yang lebih mendalam. Data diperoleh kemudian dianalisis menggunakan kerangka teori sastra dan kajian keislaman. Genealogi sastra Muslim. Sastra Muslim dapat ditelusuri melalui beberapa fase penting. Fase pertama dimulai dari karya-karya awal seperti Al-Quran dan hadis, yang tidak hanya menjadi sumber ajaran tetapi juga menjadi bentuk sastra dengan struktur dan gaya bahasa yang tinggi. Fase selanjutnya adalah perkembangan sastra Arab klasik, di mana puisi dan prosa berkembang secara pesat seiring dengan pemerintah dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Karya-karya seperti Shahnameh dan Kalila Wadimna menunjukkan interaksi sastra dengan filsafat. Peran sastra dalam konteks keislaman. Sastra Muslim berperan penting dalam penyebaran ajaran Islam dan nilai-nilai moral melalui narasi dan puisi, mengarang, menyampaikan pesan-pesan spiritual dan moral yang mendidik masyarakat. Karya-karya seperti Diwan Al-Hajj dan Sufi Putri yang menggambarkan pengalaman mistis dan spiritual keislaman. Selain itu, sastra juga berfungsi sebagai alat kritik sosial dan politik dalam konteks masyarakat Muslim, di mana pengarang seringkali menyuarakan pandangan mereka tentang ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. Dari analisa yang dilakukan terlihat bahwa sastra Muslim tidak hanya merefleksikan konteks sosial dan budaya, tetapi juga berfungsi sebagai jembatan antara tradisi keislaman dengan perkembangan literasi modern. Karya-karya sastra menyediakan ruang bagi dialog antara lain nilai-nilai tradisional dan tantangan baru di dunia modern. Di samping itu, kontribusi sastra Muslim dalam kajian keislaman juga terlihat dalam pengembangan kajian interdisipliner, di mana sastra berkolaborasi dengan studi teologi, sejarah, dan antropologi. Kesimpulan, genealogi sastra Muslim menunjukkan bahwa sastra tidak hanya berfungsi sebagai sarana ekspresi artistik, tetapi juga memiliki dampak
yang signifikan. Dalam kajian keislaman, dengan menjelajahi karya sastra dari berbagai periode, kita dapat memahami bagaimana teks-teks ini berfungsi dalam konteks sosial, politik, dan spiritual. Oleh karena itu, studi lebih lanjut tentang sastra muslim sangat penting dalam memperkaya wawasan keislaman dan memahami dinamika masyarakat muslim dari masa ke masa. Melalui penelitian ini, diharapkan ada kesadaran yang meningkat tentang pentingnya sastra dalam kajian keislaman dan kontribusinya terhadap pembentukan identitas budaya dan religius umat Islam. Terima kasih pada Sidik yang telah menjelaskan. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baiklah, di sini saya ingin bertanya terkait dengan materi yang sudah disampaikan. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang dimaksud dengan geologi dalam konteks ilmu pengetahuan dan bagaimana kaidah-kaidah Islam mempengaruhi perkembangan ilmu ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya coba akan menjawabnya. Geologi adalah ilmu yang mempelajari struktur, komposisi, dan sejarah bumi, serta proses yang membentuknya dalam konteks Islam. Kaidah-kaidah Islam yang mendepankan studi alam sebagai bentuk ibadah mempercepat perkembangan geologi. Para ilmuwan Islam percaya bahwa memahami ciptaan Allah dapat mendekatkan diri kepadanya, sehingga mendorong penelitian geologis berlandaskan pada tafsir Al-Quran yang menyinggung tentang penciptaan alam. Terima kasih jawabannya. Kemudian pertanyaan yang kedua, siapa saja tokoh muslim yang berkontribusi dalam bidang geologi dan karya-karya signifikan apa yang mereka hasilkan? Untuk beberapa tokoh muslim yang berkontribusi dalam bidang geologi antara lain Al-Biruni yang menulis tentang geografi dan bumi, Ibnu Sina yang membahas geografis dan fisika, dan Al-Idrisi yang membuat peta dunia yang sangat akurat. Karya-karya ini mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang karakteristik fisik bumi dan interaksinya dengan masyarakat. Oke, kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana kontribusi ilmuwan muslim dalam mempelajari mineral dan sumber daya alam berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi di dunia Islam? Ilmuwan muslim berperan penting dalam identifikasi, klasifikasi, dan eksplorasi mineral. Dengan pengembangan teknik penambangan dan pemrosesan, mereka meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dunia Islam. Contohnya eksplorasi garam dan logam mulia dalam perdagangan, meningkatkan kekayaan daerah-daerah tersebut. Berikutnya, apa hubungan antara studi geologi dan aspek spiritual dalam tradisi Islam? Baiklah, saya akan mencoba menjawabnya. Dalam tradisi Islam, studi geologi dihubungkan dengan aspek spiritual melalui pemahaman tentang keagungan ciptaan Allah. Banyak ulama menganggap bahwa mempelajari bumi, termasuk fenomena geologis seperti gunung dan lembah, adalah cara untuk merenungkan kekuasaan Tuhan. Aktivitas ini menjadi sarana untuk meningkatkan iman dan pemahaman atau akan kekuasaannya. Oke, berikutnya yang terakhir, pertanyaannya, bagaimana penemuan ilmu geologi oleh para ilmuwan muslim berkontribusi pada kajian astronomi? Di sini ilmuwan muslim seperti Al-Biruni mengintegrasikan pengetahuan geologi dengan astronomi, terutama dalam pengukuran dan pemetaan bumi. Penelitian tentang kemiringan bumi dan dampaknya terhadap fenomena astronomis memberi landasan bagi perkembangan lebih lanjut di bidang metode pengukuran astronomis, termasuk aplikasi geodetik yang lebih canggih. Demikianlah jawaban-jawaban yang dapat kami sampaikan. Kami cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika kami ada kesalahan, dan terima kasih sudah menonton. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.